Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju, Juju and Dini. Baju, Baju mau nggak Enggak. kalau hidup sederhana? Udah dijawab enggak dong? Udah belum selesai pertanyaannya. Nggak mau ya? Jadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya mau nggak hidup sederhana? Enggak, gitu. dibilangin enggak ya. Aku nggak mau hidup sederhana soalnya aku udah lahir dari keluarga yang kurang beruntung. Kurang sederhana apalagi hidup gue, Din. Lo mau nyuruh gue hidup sederhana lagi, udah katam ilmu gue. Oke. Jadi yang dimaksud hidup sederhana di sini adalah hidup yang ya sederhana ya Baju, Yang jauh dari kemewahan. benar gitu. Padahal sebenarnya ini untuk topik kita hari ini ya Baju ya, kali ini gitu, itu tuh mampu untuk tidak hidup sederhana tapi memilih untuk hidup sederhana. Nah, kita mau bahas itu tuh. Iya, jadi ada tokoh-tokoh baik itu di Indonesia maupun di luar negeri ya, tokoh-tokoh besar Betul. yang mereka tuh sebenarnya mampu untuk hidup dengan taraf yang lebih tinggi, tapi memilih untuk hidup sederhana yang low profile, yang Down to sama dengan rakyat biasa kayak gitu. Dan itu kayaknya bagus banget ya buat menampar kita nih. Iya benar. Menampar kita yang selalu menginginkan kemewahan, yang selalu branded. Kepingin ini belum udah beli ini ntar pengen lagi yang di atasnya. Rumah udah gede mau yang gede lagi gitu. Bener. Terjebak dengan minum air laut itu jadi haus nggak terus. Pernah ini, iya benar. Nggak puas. Iya haus terus. Betul. Terus di antara tokoh-tokoh yang memilih untuk hidup sederhana, padahal mereka punya jabatan tinggi, bahkan presiden. Betul, beberapa dari yang akan kita sebutkan itu adalah presiden. Para presiden. Mantan presiden sih lebih tepatnya Baju. Sekarang sudah jadi mantan. Iya, pada saat mereka menjabat tuh ntar kita ceritain gimana-gimana ya. Kamu mau nyeritain presiden siapa, Din? Aku tadi yang aku researchiran aku googling gitu, aku cari sebentar, itu ada presiden Uruguay. Jadi presiden ini namanya Jose Mujica, tulisannya. Mungkin bacanya Jose Mujica. Iya, biasanya gitu. Dia dibaca memang kalau untuk Spanyol, Itali gitu. Latin gitu ya. Benar. Ini kan Uruguay jadi nggak jauh dari negara-negara itu ya. Kayak kamu makan minuman mojito kan tuh saya dibacanya mojito. Iya benar. Berarti kalau misalnya Jackson berarti Hexen dong. Chihuahua nih. Iya. Cihuja-huja ya. Jiuja-huja tulisannya. Nah, jadi Presiden Jose Mujica ini menjabatnya dari tahun 2010 sampai 2015 gitu. Jadi selama beliau menjabat tuh 90% gajinya Baju itu disumbangkan untuk menambah anggaran ini Uruguay gitu. Jadi karena ya saking apa itu namanya, mengabdinya gitu. Dan aku baca lagi beliau tuh punyanya mobilnya itu mobil tua tahun 70-an gitu. Iya satu itu, dan maunya pakai itu gitu. Sampai selesai kepemimpinannya pun itu tuh masih dipakai mobil itu. Dan beliau dijuluki presiden dan bahkan mantan presiden termiskin di dunia. Terus he doesn't matter at all gitu. Karena menurut beliau julukan itu ya nggak apa-apa orang mau lihat saya gimana gitu. Yang penting mereka bilang saya miskin tapi saya cukup loh, bahkan lebih dari cukup, makanya itu kenapa saya kasihin gitu. Jadi kan dia merasa cukup. Betul. Dan setelah ini Baju turun menjadi presiden, balik lagi ke kampungnya gitu, tinggal di pinggir kota gitu, dan menjadi petani. Wow, luar biasa sama istrinya. Dia jualan bunga, salah satu usahanya ya Baju. Selain jadi petani itu ada jualan bunga ini si mantan presiden ini. Aku mau beli dong. Jadi tuh sampai sesederhana itu, makanya kenapa mungkin ya Baju dijuluki presiden termiskin, karena emang beneran nggak mau punya gitu. apa-apa. Iya, seperti tidak punya apa-apa. Tapi kita nggak tahu ya Baju. Siapa tahu ada
harta karunnya ditabung di Swiss gitu nggak sih? Yang kayak cerita-cerita itu, atau mungkin ada invest saham apa di mana kan nggak tahu. Tapi gitu. kan yang Atau, disoroti itu gaya hidupnya, iya, sehari-harinya betul. dia bagaimana, Betul. bukan masalah saham atau kekayaan yang disimpan ya, Iya, tapi gaya hidupnya, iya, penampilannya. tapi maksud aku julukan itu tadi loh Mbak Jo, itu tuh karena lihat dari luarnya, sebenarnya tuh nggak tahu misalnya dia punya kayak gitu loh. Aku mau ke situ gitu. Jadi orang tuh emang gampang banget memberikan julukan kayak gitu. Tapi untungnya si presiden itu doesn't matter itu. Yang mau saya ceritakan ini salah satu tokoh yang bener-bener aku ngefans banget, Din. Dari dulu aku ngefans sama dia gitu. Soalnya physically itu agak mirip sama bapakku. Oh iya. Ya, tinggi, kurus, kumisan, terus hidungnya tuh mirip sama bapakku, alisnya juga. Aku ngeliatnya kayak sosok bapak aja. Iya. Mahmud Ahmadinejad, mantan presiden Iran tahun betul. 2005 sampai 2013 ya. Dia menjabat 2 periode di Iran. Dan itu Presiden Iran sudah terkenal bahwa dia adalah orang yang sangat sederhana. Ketika dia menjabat jadi presiden Iran, itu karpet permadani mewah yang ada di istana kepresidenan itu dikeluarin sama dia, disumbang-sumbangkan ke masjid-masjid. Jadi very generous. Jadi istana presiden nggak perlu pakai permadani mewah seperti ini gitu. Jadi untuk masjid-masjid aja. Terus dia itu meskipun tinggal di istana, tapi dia berangkat dari rumah karena dia sebenarnya bukan tinggal di istana, tapi pada saat bekerja itu kan di istana kan, kantornya kan di istana ya. Dan dikasih rumah juga di istana, tapi nggak dipakai, dia tetap tinggal di rumahnya sendiri. Nggak mau pakai fasilitas negara, terus datang ke istana itu dia bawa bekal makan dari istrinya, cuma roti tawar, ada kejunya selembar kayak gitu aja. Jadi nggak ada yang namanya jamuan istana dengan gelas supper yang meja besar. Terus abis gitu ada ntar makanan pembukanya, makanan inti, makanan penutup mungkin ya. Nggak ada. He doesn't need that maybe. Terus dia juga mengajarkan ke anak-anaknya untuk tidak menggunakan fasilitas negara, baik-baik itu mobil, rumah, listrik, air, semuanya nggak boleh. Yang dibiayain sama yang negara. Dibiayain negara, yang dibiayai oleh rakyat, nggak boleh. Gunakan apa yang kita mampu aja, kayak gitu. Ketika dia sudah turun dari jabatannya, itu kan dia balik lagi ngajar tuh kan, dia dosen ya. Itu naiknya bis, berdiri bareng rakyat yang lainnya. Iya, luar biasa. Dan dia cuma punya mobil tahun 1977, ada rumah warisan milik orang tuanya di daerah bapaknya ya. Di daerah Kumuh. Dan dia ketika masih menjadi presiden pun, Ahmadinejad itu kalau naik pesawat selalu naik pesawat ekonomi. Jadi rakyat itu sering banget naik pesawat bareng presiden ya. Bukan naik pesawat kepresidenan ya Mbak Ju. Seperti misalnya beberapa pemimpin negara banyak, bahkan bukan umumnya, beberapa. Cuma Ahmadinejad aja yang beda sendiri. Iya, gitu. luar biasa. Ya selain dari pro kontranya dia, saya tentu aja seorang pemimpin ada pro kontranya ya, terutama isu tentang nuklir dan sebagainya. Tapi kita lagi ngebahas tokoh-tokoh yang memang memilih hidup sederhana meskipun mereka seharusnya mampu untuk hidup lebih dari itu. Betul, bener banget. Yang memilih pesawat ekonomi tadi beberapa kali dilakukan sama Presiden Uruguay tadi juga. Oh Mbak Jo. iya sama, berarti memang 11-12 mereka. Economy class gitu ketika memilih naik pesawat terbang maksud aku. Terus Ahmadinejad juga waktu menikahkan anaknya itu, itu juga itu undangannya, syukuran ya, cuma 200 orang dan itu cuma di rumah yang sederhana, dan kalau dirupiahkan cuma habis berapa juta aja gitu, nggak nyampe puluhan juta habisnya. Itu benar-benar anti mainstream sih, jarang ada pemimpin negara yang memilih untuk hidup sangat sederhana, hidup untuk tidak menghambur-hamburkan uangnya. Benar banget. Nah tadi ngomongin yang naik bus tadi ya Mbak Jo, yang mantan presiden Ahmadinejad, itu aku jadi inget
ada aktor yang memang terkenal sederhana juga, aktor Hollywood gitu. Baju tahu banget nih. Oh, gitu. banget. Nah, he's Keanu Reeves gitu. Dia tuh ganteng banget. Yang terakhir di kepala aku ya baju visualisasi Keanu Reeves tuh yang tinggi besar, rambutnya gondrong. Enggak besar banget sih, dia Iya agak tinggi, kurusan iya, tinggi. ya maksudnya Tinggi ya buat banget. orang Indonesia besar Ya, itu besar, baju. ya, benar. Iya, tapi ya tinggi, nggak besar kayak yang Rock gitu. Siapa namanya? The Rock, nggak kayak Dwayne Johnson banget maksud aku. Tapi buat orang Indonesia, Keanu Reeves tuh tinggi besar gitu. Nah, jadi Keanu Reeves itu ya kayak gitu tadi, yang rambutnya gondrong gitu. Nah, tidak terlihat seperti yang menurut aku itu agak jahat loh baju. Menurut aku ya di ini aku gitu. Ternyata very generous juga gitu. Sangat dan generous. selain generous juga sederhana juga gitu aku baca di beberapa artikel gitu. Dan people say gitu, Keanu Reeves itu memilih tinggal di apartemen kecilnya di New York, padahal dia punya mansion besar gitu. Karena waktu ditanyain kenapa memilih di tempat yang lebih sempit atau lebih kecil gitu, saya bingung aja kalau misalnya saya tinggal di situ sendirian, banyak banget ruangan ya. Terus kayak saya merasa sangat sendiri di ruangan yang sangat besar gitu. Jadi mau ngapain gitu. Jadi sepertinya lebih enak tinggal di New York. Karena kurang efektif juga, apalagi kalau tinggal sendirian ya. Benar, belum ngebersihin ya segala macamnya baju. Nah kayak gitu. Dan memang Keanu Reeves termasuk aktor yang suka berbagi, sangat suka berbagi. Iya itu juga. Bahkan dia gajinya, cuma menghabiskan gajinya berapa persen? Aku tadi baca 30%. 30% dari penghasilannya dia nikmati sendiri, 70%-nya itu dibagi-bagikan. Wow banget sih. Itu jarang ada yang kayak gitu. Iya, kebanyakan ketika box office misalnya baju, itu kan pasti banyak tuh ya duitnya. Itu ya kayak gitu, jadi sebagian besar tuh dikasihin ke kru-krunya bahkan gitu, yang dia makan sendiri atau dia pakai sendiri, itu tuh ya cuma sebagian kecilnya aja gitu. Aku pernah baca tuh tentang Keanu Reeves, dia lagi di jalanan gitu, bagi-bagi kayak burgernya McD atau apa, dan dia makan bareng dengan orang-orang yang ada di jalanan itu. Jadi dia beli banyak, dibagikan, terus makan bareng, ngobrol biasa aja, seolah-olah dia bukan superstar, bukan Hollywood actor yang fenomenal. Benar. Pemain film box office yang pecah gitu filmnya gitu. Aku kalau lihat Keanu Reeves di film itu, aku jatuh cinta loh, padahal cuma nonton doang. Iya, sama suaranya yang baritonnya yang besar gitu. Iya, sama ini dia tuh kan dingin ya. Iya, nah itu tuh suka banget ngelihat cowok laki yang sepertinya tuh kayak dingin, tapi dia care banget sama pasangannya. Serem, makanya di pikiran aku tadi, di bayangan aku dia serem Bayu. Tapi ternyata dia oh my god, iya generous dan iya itu tadi. Dan suka naik bis juga kan. Nah itu juga. Selain ya, suka ngasih ke yang kurang mampu gitu ya Baju, itu tuh juga dia naik transportasi publik gitu. Iya betul. Kayak public transportation. Ciri-ciri orang sederhana kayaknya naik public transportation ya, karena sebagian orang yang gaya hidupnya tinggi itu naiknya Ferrari yang bahkan isinya cuma 2 orang doang. 2 orang, bener ya banget kan? Yang apa namanya, pintunya itu kalau ngebuka ke atas. Gitu. Kamu kalau mobilmu belum membuka pintunya ke atas, belum kaya berarti dia. Iya bener. Mobilnya ada kan yang dibuka aja susah kayak terus nutupnya dikunci pakai grendel kayak Mr. Bean gitu. Masih bersyukur punya mobil. Bener, gak kehujanan, gak kepanasan gitu. Terus ngomongin Keanu Reeves, itu emang gak habis-habis sih Baju generousnya gitu. Selain tadi ke krunya, terus ke orang-orang lain juga aku baca dia itu ini charity yang itu loh, suka itu berbagi yang apa namanya, itu beramal. Nah betul, nyumbang gitu. Itu maksudnya kayak gitu tuh dia juga nggak ketinggalan juga ya gitu. Karena nyambung nih, biasanya orang-orang yang memilih untuk sederhana aja ya udah akhirnya duitnya buat apa ya, buat orang lain, bener, kayak buat amal gitu. Iya, terus di salah satu wawancara dia bilang karena
dulu saya susah gitu. I'm very poor gitu dan Just like susah banget, makanya saya ingin orang-orang yang dulu saya merasakan saya itu nggak kayak gitu gitu. Ada Saya yang pengen bantu, ada yang nolong. iya gitu. Nyambung dari Keanu Reeves itu ada Mark Zuckerberg yang kita tahu dia bosnya Facebook ya. Oh ya. Tapi dia gaya hidupnya konon katanya itu sederhana dari penampilannya, Iya, karena bukan dari tempat tinggalnya. Karena kaosnya tuh cuman abu-abu aja baju, his favorite. Iya, dan dia T-shirt, bener. Cuma pakai kaos abu-abu dan katanya sih nggak ada ya Armani kayak atau apa yang menempel di tubuhnya, barang-barang mewah yang menempel di tubuhnya. Jadi kalau dia ke pasar nih Din, nganter istrinya belanja sayuran yang di pasar kangkung atau apa, itu orang nggak bakalan mengira kalau dia orang kaya. Bener. Gitu. Orang nggak akan tahu kalau ini yang punya Facebook gitu. Gitu bener banget. Dan sekarang Facebook tuh udah iniin Instagram dan WhatsApp juga Mbak Jo. Jadi oh my god, tapi dia tetap aja pakai kaos abu-abu kemana-mana gitu. Nggak pernah ganti baju bang gitu. Padahal lemarinya kalau misalnya dibuka isinya abu-abu semua. Dan pilihan hidupnya juga ya menikahi Priscilla ya, Priscilla Chan itu banyak menjadi kontroversi waktu itu karena Priscilla bener namanya Priscilla. Iya. Ya, pokoknya dia itu kan sederhana, dia lulusan kedokteran Harvard ya. Benar, tapi meskipun sederhana, lulusannya Harvard, kedokteran pula. Maksudnya sederhana di sini tuh dia nggak menikahi supermodel gitu loh, Din. Orang-orang yang ada di hotspot, yang ada di sorotan kamera, dia orang biasa gitu. Iya, sangat biasa. Bahkan imigran bahkan Maju. Iya, bahkan Priscilla itu satu-satunya sarjana di keluarganya dia, Din. Benar. Iya, aku juga pernah ketika baca ditanya begitu, oh kenapa kamu menikahi Priscilla padahal banyak perempuan yang lebih wow gitu kan. Zuckerberg cuma menjawab justru saya yang beruntung dapat dia gitu. Yang lain tuh perempuan nih ya menurut Zuckerberg ya, sekitar sih seperti itulah kurang lebihnya. Banyak perempuan cantik tapi hanya memanfaatkan uangmu gitu. Mereka hanya mencintaimu ketika kamu punya uang. Tapi Priscilla tuh tidak melihat saya seperti itu gitu. Karena memang dari jatuh cintanya juga dari kampus ya, sama-sama intelektual kan maksudnya. Aku juga pas lihat si berita itu ya Mbak Ju, itu aku justru ini kenapa orang-orang pada nyinyir ya, kok aku malah suka sih gitu. Aku malah nggak ngerti kenapa malah orang-orang ada yang bilang Din menginikan itu. Ada yang bilang malah itu pernikahan politis karena Zuckerberg kan Amerika, Priscilla itu kan ada Asian, ada turunan Chinese dan Vietnam atau mana ya? Iya benar. Dan itu tuh ekonomi itu karena orang Amerika mau mencaplok itu, apalah gitu lah istilahnya. Ya arahnya ke sana, tapi ya pasti netizen itu bisa aja kan yang baju cocoklogi kayak cocokloginya itu dicocokkan ini itu segala macam gitu, terserah mereka aja gitu. Tapi ya kembali lagi ternyata they happy gitu masih Maju, they are happy. Nikahnya gitu. juga lumayan. Anaknya lama. 2 udahan. Oh iya udah 2 ya, wow. Terus selain itu kita juga kenal tokoh lainnya ya, ada Bunda Teresa ya. Kan banyak dapat charity gitu kan. Tadi yang aku salah kira itu gimana ceritanya kalau Bunda Teresa Maju? Sedikit aja. Dia tuh suka membantu orang-orang terutama di Calcutta India pada saat bencana wabah. Ada wabah penyakit waktu wabah diare atau apa itu? Kolera. Iya kolera. Dan dia terjun langsung ke lapangan untuk membantu orang-orang itu, dan ketika dia dapat banyak donasi dari orang-orang yang memberikan bantuan itu penyakit itu, ya dia berikan semuanya, dia nggak pernah mengambil sedikit pun dari uang donasi itu. Bunda Teresa ini sebenarnya dia apa Mbak? Maksudnya dia sebagai maksudnya dia pekerjaannya apa maksud aku? Dia tuh suster ya. Bukan. Maksudnya orang yang bekerja di gereja itu loh. Suster yang di gereja. Iya, suster yang di gereja. Dia justru orang yang dia tolong itu orang-orang Hindu ya, orang Hindu di Calcutta India itu. Jadi dia nggak melihat agamanya melihat rasnya apa. Dan bahkan pada saat itu tuh
orang-orang yang kena kolera itu ditinggal sama keluarganya, diabaikan karena ya udah mengerikan banget kan. Iya. Tapi sama Bunda Teresa tuh diurus semuanya satu-satu semuanya. Ya, very generous. Bener banget. Jadi Bunda Teresa tuh siapa Mbak Ju? Dia tuh biarawati Katolik Roma yang mengabdikan diri untuk membantu orang India pada saat wabah kolera. Oh, oke. Jadi dia biarawati. Biarawati, iya biarawati Katolik. Ya. Nah, sekarang kita bahas yang ada di Indonesia Mbak Jo gitu. Tadi ada Gus Baha. Orang sederhana. Iya. Ada pasti teman-teman tahu tokoh ini gitu ya, betul, yang kita suka nyebutnya itu Gus Baha. Terutama manggilnya Gus Baha. Terutama kita yang biasa ngaji online. Nah, iya benar. Saya tahu sama Gus Baha. Iya, sama suka dengerin Gus Baha juga gitu. Nah, apalagi jokes-jokesnya yang bahasa Jawa tuh nyambung banget aku maju. Dan dia kan emang suka pakai bahasa Jawa juga. Iya, benar. Dan Gus Baha ini nama panjang beliau itu adalah Ahmad Bahaudin, teman-teman. Yang suka dipanggilnya Gus Baha. Nah, yang aku baca di salah satu artikel itu Maju, hidup sederhananya itu gimana. Jadi ketika ditanya Gus, hidup sederhana itu gimana sih gitu. Gus Baha jawabnya santai. Misalnya gini gitu. Kita lapar nih gitu kan Maju. Kalau kita lapar berarti jawaban sederhananya atau sangat simpelnya adalah makan. Titik kan Maju, titik gitu. Kalau misalnya lapar ya makan gitu. Tapi kebanyakan dari kita apalagi nowadays ya Maju, orang-orang bahkan anak-anak muda juga gitu tuh kalau misalnya lapar ya makannya makan apa gitu. Makannya harus yang enak gitu. Terus habis itu kalau misalnya iya makannya udah enak dengan siapa makannya gitu. Terus habis itu di mana tempatnya makannya gitu. Terus udah gitu harganya yang ya jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah misalnya gitu. Ribet ya guys ya. Padahal gitu. solusinya cuma makan, lapar ya makan. Bener kayak gitu. Terus padahal kalau lapar ya makan gitu. Apa yang maksud Gus Baha tuh di depan kamu ada apa, ketika kamu lapar itu makanan itu akan menjadi sangat enak gitu. Karena kamu sedang lapar gitu. Jadi itu di apa ya Mbak Ju, ibaratkan itu dengan seperti itu hidup sederhana tuh gitu. Jadi kamu butuhnya apa? Ada di depan kamu itu, ya sudah gitu. Dan Gus Baha memang rumahnya juga sederhana. Betul. Minum kopi juga mungkin sama kayak kita aja ya. Kopi sasetan gitu. Dan nggak punya WhatsApp. Yes. Nggak punya Shopee. Nggak punya Instagram. Apalagi Amazon. Nggak punya kayak Traveloka gitu-gitu, mau pergi ke mana gitu. Gus Baha tuh bisa handphonenya tuh bisa telepon sama SMS aja. Udah gitu. Cukup itu juga. Terus waktu itu ditanya sama Najwa Shihab aja, terus gimana Gus kalau misalnya mau hubungin atau misalnya mau WhatsApp atau apa gitu, ada yang bisa nggak Gus gitu untuk dikirimin WhatsApp? Oh ada, kalau itu ada gitu, kayak manajernya gitu mau kita nyebutnya tuh. Tapi itu Gus Baha nggak mau ngebilang beliau tuh manajer gitu, tapi ya ada gitu. Cuman saya tidak gitu. Aku nyambung ke Cak Nun ya. Cak Nun juga termasuk yang hidupnya sederhana. Terus dia bilang bahwa kalau manusia itu pengen ini, pengen itu, kayak macam-macam ya. Beda dengan kalau binatang, sapi itu kalau dia lapar ya makan, selesai makan kenyang ya udah gitu. Tapi kalau manusia itu udah lapar makan, belum kenyang juga, makan temennya, makan aspal, nanti dia udah turun dari jabatannya masih lapar nih, kekuasaannya, istrinya suruh menjabat, anaknya suruh menjabat. Nah itu ya udah, jadi mendingan sapi tadi ya udah makan kenyang ya udah tidur. Ya udah tidur, benar. Ya diibaratkannya frontalnya kayak gitu ya Mbak Jo, kalau Cak Nun gitu.
Oke, luar biasa tokoh-tokoh yang hidupnya sederhana. Untuk saat Bener ini banget. saya belum mau hidup sederhana karena udah sederhana dari lahir. Tadi Mbak Ju nanya aku, Din kamu Mau mau nggak hidup hidup sederhana? sederhana? Ternyata jawaban aku nggak apple to apple gitu. Berarti aku nggak bisa Mbak Ju. Berarti aku nggak sederhana Mbak Ju gitu. Karena menurut saya jadi manusia itu ada masa-masanya, ada masa ketika mereka ingin pembuktian, mereka Iya. ingin mencapai sesuatu dan Betul. menikmatinya. Nanti mungkin ada saatnya lagi ketika udah mencapai semua itu, udah deh cukup segini aja. Aku Leisure mau phase-nya gitu ya Mbak Ju. aku mau Fase sederhana abis ini. ininya fase Iya, lagi iya. leisure itu apa? Ya fase tenang, fase udah ya sudah merasa ini itu segala macam oke, gitu. Oke, gimana dengan kalian, mau sederhana juga? Luar biasa. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Kita ketemu lagi di Video selanjutnya. Bye. Bye. Thank you for watching. Cheers.